Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Galustiawati dengan NIM 222100294 Prodi Perbandingan Syariah Mata Kuliah Fikih Muamalah dengan dosen Bapak Zidni Nafi Hasbi. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan materi akad wakaf. Wakaf dalam fikih muamalah. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-waqf. Bentuk masdar dari kata waqafa, yaqifu, waqfan. Kata al-waqaf yang artinya menahan. Menurut istilah, meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Dasar hukum wakaf. Yang pertama, wakaf dalam Al-Quran. Wakaf dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hajj ayat 77. Kata khair atau kebaikan yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf dan berlaku untuk bentuk-bentuk charity atau endowment yang lain yang bersifat filantropi tertentu dalam ajaran Islam. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 92. Berbeda dengan kata khair atau kebaikan, kata bir atau kebaikan terkait erat dengan kata infak atau memberi. Kata bir ini terletak antara huruf lan atau mengandung makna tidak untuk selamanya dan hatta hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan. Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini sehingga seringkali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, tindakan. Dan yang ketiga, harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Salah satu analisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks kata bir sulit untuk dilakukan. Oleh para penafsir model infak seperti ini, digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain. Yang kedua yaitu wakaf dalam hadis. Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf. Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fikih mengidentifikasikan bahwa wakaf termasuk sedekah jariah, kecuali Al-Zahiri dalam hadis tersebut bahwa sedekah jariah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus-menerus kepada si wakif. Hadis yang lebih tegas menggambarkan menganjurkannya wakaf yaitu hadis riwayat Ibnu Umar tentang tanah Khaybar. Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan. Yang pertama, esensi wakaf antara zat benda dan manfaat benda. Yang kedua, status kepemilikan harta wakaf. Dan yang ketiga, konsekuensi kepemilikan memunculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dan yang keempat, kemestian adanya nazir yang memiliki hak konsumsi dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil ahli kepemilikan. Kelima, bentuk bergerak dan tidak bergerak yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai. Dan yang keenam, wakaf permanen dan wakaf temporal. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fikih ada 4 macam. Yang pertama, wakif atau orang yang mewakifkan, yaitu wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau kemalul ahliyah atau legal kompeten dalam membelanjakan hartanya atau tasarruf al-mal. Kecakapan tersebut memiliki 4 kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa atau balik, dan tidak di bawah pengampuan. Dan yang kedua, mauquf alaih atau orang yang diberi amanat wakaf. Mauquf alaih dalam literatur fikih kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf yang sering disebut nazir. Kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan mauquf
alaih sebagai nazir. Dalam literatur fikih kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fikih. Yang terpenting adalah keberadaan mauquf alaih mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf atau makna lain dari mauquf alaih. Hal itu terpengaruhi oleh unsur tabaru atau kebaikan yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial atau umum kecuali yang bertentangan dengan Islam atau ideologi dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya gabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, mauquf atau harta benda wakaf. Perbincangan fikih mengenai benda wakaf bertolak pada pertama jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Dan yang keempat, sikhat atau pernyataan atau ikrar wakif. Sikhat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Syarat-syarat wakaf diutarakan oleh para pakar adalah sebagai berikut. 1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. 2. Tujuan wakaf harus jelas seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musola, pesantren, pemakaman, dan lainnya. 3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang menyatakan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. 4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak qiyar. Sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Bentuk wakaf ada dua. Yang pertama wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf zuri atau wakaf alal aulad, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu kebaikan sebagai amal ibadah dan ibadah wakaf, dan kebaikan silaturahmi. Dan yang kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan atau kepentingan umum. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunanya untuk mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Sekian presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.